Haikal, langsung aja silakan. Baik, sebelumnya selamat pagi my friends. Perkenalkan, nama saya Haikal Putra, Investment Specialist Maybank Sekuritas Indonesia. Tenang aja, saya di sini bukan untuk menggantikan Pak Fat. Beliau masih ada di sini bersama kita, tapi mungkin ke depannya nanti my friends akan lebih sering melihat saya nih warawiri di YouTube-nya Maybank Sekuritas Indonesia, menemani perjalanan my friends untuk menentukan arah pergerakan IHSG dan saham-saham di dalamnya. Dan perjalanan kita nih dimulai dari pembahasan yang cukup hangat tadi udah disinggung oleh Yuli terkait dengan IHSG pasca pengumuman pemangkasan suku bunga Bank Indonesia. Nah, seperti kita tahu, ini saya izin share screen dulu. Kita tahu bahwa IHSG kemarin baru saja mengumumkan akan memangkas 25 basis poin. Ini berita yang cukup positif. Saya sudah share screen ya. Kalau misalnya kita lihat selama 2 hari kemarin kan memang IHSG tertekan ya pergerakannya atau tertahan lah ya. Tapi kemudian kalau kita lihat di sini per pukul 2 ketika Bank Indonesia mengumumkan akan memangkas suku bunga, langsung ada apresiasi dari market begitu ya. Apa artinya untuk IHSG? Tentunya ini jadi katalis yang positif, ya cost of fund lebih murah, kemudian juga untuk beberapa sektor dan saham yang memang segmen operasi bisnisnya itu langsung terdampak atas suku bunga seperti perbankan, kemudian juga properti itu juga tentunya langsung ke-reflect ke top line-nya ya. Dan ini sudah diceritakan berulang kali oleh Pak Fat. Dan ini juga memberikan sinyal bahwa arah kebijakan moneter Indonesia ini semakin akomodatif ya, artinya kita bisa expect ekonomi kita bisa lebih ekspansif ke depannya. Kalau misalnya kita dengar pemangkasan ini, mungkin beberapa my friends ini merasa ini agak surprising begitu ya, karena mayoritas walaupun ada beberapa yang berbicara berbanding terbalik gitu ya, tapi mayoritas ekonom percaya bahwa suku bunga itu harusnya ditahan. Lebih karena yang pertama kita tidak tahu dampak tarif Amerika Serikat yang akan berlaku nanti itu seberapa hebat terhadap kemudian yang kedua stabilitas rupiah. Tapi kalau misalnya kita lihat beberapa alasannya, mungkin akhirnya Bank Indonesia memangkas suku bunga. Mungkin yang pertama kalau kita lihat ya rupiah selama bulan Agustus ini terpantau masih stabil lah ya. Kemudian juga kalau kita lihat keputusan dari pemangkasan ini mungkin lebih dekat dengan keputusan politik begitu ya. Visi Pak Prabowo ini kan melihat ekonominya ingin expand secara organik gitu ya, dari kekuatan ekonominya sendiri. Jadi mungkin pemangkasan suku bunga kali ini itu lebih kepada bagaimana kemudian Indonesia berharap ekonominya bisa lebih ekspansif. Tapi my friends, penting diingat juga bahwa pasar modal itu tidak hanya melihat kebijakan moneter begitu ya, ada beberapa kebijakan ekonomi lainnya, terutama kebijakan fiskal juga yang ikut kemudian bisa menentukan arah dari sentimen pasar modal. Misalnya kalau kita lihat dari fiskal itu kan ada defisit APBN misalnya, terus juga kenaikan PBB. Kemarin kan ada polemik ya di beberapa daerah, ini juga mungkin faktor yang bisa sedikit menghambat apabila memang dianggap oleh para pelaku pasar sebagai sentimen yang tidak mendukung kebijakan moneter yang sedang diterapkan oleh pemerintah.